bahwa kalau kita mau menerima, ya kita harus memberi. Kalau saya memberi sedikit, saya menerima sedikit dong. Maka supaya Pak Buas bisa menerima banyak, Pak Buas harus memberi banyak. Hubungannya jadi memberi dan menerima konteksnya menghakimi. Ini bukan tentang menerima atau memberi duit, menerima atau memberi berkat, bukan. Tapi konteks untuk melepaskan pengampunan. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam program podcast Akap Anta Kirana Asa Boas. Dari keblinger jadi kebenar. Ya, Pak Boas. Ya, Pak Anta. Kita kan diajarkan terus ya, dari sekolah minggu sampai gereja, ibadah-ibadah minggu, di persekutuan doa, kelompok komunitas kecil, bahwa kalau kita mau menerima, ya kita harus memberi. Kalau saya memberi sedikit, saya menerima sedikit dong. Kalau saya memberi banyak, maka saya memberi banyak. Maka supaya Pak Buas bisa menerima banyak, Pak Buas harus memberi banyak. Oke. Ada amin Pak Buas? Nggak ada dong. Nggak ada amin. Karena setengah benar. Setengah benar? Setengah benar berarti salah. Jadi maksud Pak Buas, saya setengah salah? Iya betul. Yang ngomong itu. Oke. Coba dong jelaskan kenapa kok itu setengah benar. Oke. Kita lihat biasanya yang dipakai Pak Anta, Bapak Ibu, itu dari Lukas pasal 6 ayat 38. Saya cari ya. Lukas 6 ayat 38. Bagian A-nya biasanya dipotong nih. Yang gini-gini nih suka motong-motong ayat nih. Potong ya. Saya bacain deh. Boleh dong dibaca. Berilah dan kamu akan diberi. Nah itu. Berilah dan kamu akan diberi. Kalau kamu tidak memberi, kamu tidak diberi. Benar. Ya kan? Benar. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Udah? Terus? Masih ada ya? Ada dong. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, biasanya berdasarkan ayat ini, Panta. Bapak Ibu biasanya pakai ayat ini berarti mau nyuruh kita kalau mau nerima harus memberi dulu. Padahal ayat ini tidak semestinya begitu. Tidak semestinya begitu. Tidak semestinya dipahami begitu, Pak. Karena kalau kita lihat konteksnya, Lukas 6 ini kan tentang apa sih? Coba Pak Anta lihat tentang kalau dibaca perikop dari LAI, itu hal menghakimi. Nah, hubungannya jadi memberi dan menerima konteksnya menghakimi. Ini bukan tentang menerima atau memberi duit, menerima atau memberi berkat, bukan. Tapi konteks untuk melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan. Jadi yang dimaksud memberi, beri pengampunan, menerima pengampunan. Oke, jadi biar konteksnya jelas, ayat 37 saya baca dulu ya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Baru ayat 38 berkata berilah. Dan kamu akan diberi. Persis. Jadi yang diberi, yang diterima adalah pengampunan, Panta. Memberinya pengampunan juga? Pengampunan. Menerimanya pengampunan. Jadi kalau saya nggak mengampuni Pak Buas, berarti saya nggak menerima pengampunan. Jelas dari yang kita ampuni. Dari Pak Buas? Iya dong. Kan begitu kan. Jadi hukum tentang mengampuni atau prinsip tentang mengampuni di dalam Lukas 6 ini jelas. Ini kalau lebih mudahnya mungkin Pak Anta pernah nggak sih beli beras literan? Kayaknya Pak Anta nggak pernah ya beli beras karungan ya? Nggak pernah literan. Nah kan, saya pernah. Jadi saya ceritain dikit ya. Jadi biasanya kalau kita beli literan itu ada misalnya mau beli 1 liter Pak Anta. Biasa dia ada tempat 1 liter tulisannya. Lalu berasnya yang banyak itu dimasukin ke tempat itu. Lalu nanti si tukang penjual itu punya semacam kayak penggaris untuk ngeratain berasnya. Jadi biar nggak rugi. Nah, biar nggak rugi. Lalu kadang-kadang kita lihat disisain dikit tuh ujungnya, mumbul, supaya kesannya baik banget di penjual. Padahal saya udah cek sendiri Pak Anta, ternyata itu nggak padat. Jadi sampai rumah saya cek lagi nggak nyampe seliter. Jadi Pak Buas punya literan sendiri di rumah ya? Iya jelas dong. Luar biasa. Kalau kehidupan saya masa itu harus punya. Kalau begitu ketika lu belanja beras, bawa literan sendiri di rumah, ambil berasnya sendiri, beginikan sendiri. Nah masalahnya Pak Anta, masalahnya itu
bukan tempat untuk ngukurnya, tapi nggak dipadatkan. Nggak dipadatkan. Nah makanya ini konteksnya. Ternyata kalau kita padatkan bicara tentang pengampunan, bicara tentang pemberian, kita padatkan artinya tidak ada ruang-ruang dalam hati kita yang tidak setuju untuk mengampuni, dalam hal ini memberi. Maka kita harus sepakat bahwa sebenarnya kita nggak sungguh-sungguh atau tidak menerima pengampunan. Itu sebenarnya konteksnya Pak. Jadi harus padat, artinya ya mau mengampuni ya ngampuni. Memberi ya memberi. Ya berarti ayat 38 ini sebenarnya menceritakan juga ilustrasi pada zaman dulu. Persis. Ketika orang berjualan ya. Persis, Pak. Ya, jadi dipadatkan itu artinya mengampuninya sungguh-sungguh. Ya, persis. Serius. Persis. Oke. Makanya jangan kita apa-apa tuh maunya duit, apa-apa maunya berkat, bukan. Berkat sesungguhnya kan pengampunan. Oke. Tapi apakah gini? Kan kalau saya memberi pengampunan, maka saya akan diberi pengampunan. Yang memberikan gini. Misalkan saya tidak mengampuni Pak Boas. Atau Pak Boas nggak mengampuni saya. Kan saya bisa mengampuni Pak Boas. Betul. Makanya di sini dalam konteksnya adalah perdamaian. Dua belah pihak. Jadi biasanya pihak yang mengampuni itu akan juga diberi pengampunan oleh pihak yang bersetegang dengan dia. Saya sama Pak Anta nih. Kita bersetegang Pak Anta. Saya bilang sama Pak Anta, maafkan saya. Pak Anta ampuni saya enggak? Saya maafkan. Saya juga maafkan Pak Anta. Nah dalam konteks itulah memberi dan menerima. Gitu Pak. Tapi bisa terjadi juga nggak bahwa pihak Pak Boas nggak minta maaf ke saya, tapi saya ampuni? Bisa, tapi harus ada perjanjian, harus ada tindakan. Nggak bisa cuma perasaan di sini konteksnya Pak Anta. Tapi yang jelas konteksnya di sini adalah kalau kita memberi pengampunan, kita akan menerima pengampunan. Jadi ini bukan tentang uang ya. Sekali lagi ini bukan tentang uang. Sama ada satu lagi ayat yang jika kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni juga. Nah, mungkin konteks gini ya Pak Boas ya. Ini coba dicek benar atau enggak ya? Dicek ya. Saya cek nih. Belum. Oh, belum. Ya. Maksudnya gini, kalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu di surga tidak akan mengampuni juga. Kok kesannya kayaknya Bapa di surga itu kasihnya kasih karena ya, bersyarat ya. Tapi benar nggak pemahamannya kalau maksud ayat itu adalah begini, kalau saya tidak mengampuni orang-orang lain yang bersalah kepada saya nggak mengampuni mereka. Saya nggak membuka hati untuk mengampuni mereka, maka pengampunan Tuhan tidak bisa masuk dalam diri saya. Karena saya menutup hati bagi orang lain, saya juga menutup hati bagi pengampunan Tuhan masuk. Apakah artinya itu? Betul Pak Anta. Betul ya? Definisi sederhananya gini. Betul, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Jangan betul. Sekali-kalinya saya kebenar kan? Biasa keblinger kan? Ini benar ya? Benar. Puji Tuhan. Betul. Kan sederhananya begini. Orang yang bisa mengampuni adalah orang yang pernah diampuni. Kalau dia tidak mau mengampuni, tidak mungkin pernah merasakan pengampunan. Nah, berarti orang-orang yang tidak mau mengampuni itu bisa dianggap adalah orang yang tidak menerima pengampunan. Kalau dia menerima pengampunan, dia pasti bisa mengampuni. Pasti. Dalam konteks ayat yang Pak Anta baca itu kan tentang hakim yang adil ya kan. Betul. Udah minta dikasih. Ya udah oke, utangmu lunas. Keluar ketemu orang yang utangnya lebih dikit dari dia, dia tagih. Nah, itu konteksnya. Jadi kembali ke Lukas 6 ini berarti jangan pernah berkata bahwa berilah maka kamu akan menerima. Pakai ayat ini. Karena ayat ini tentang mengampuni. Persis. Karena banyak ayat lain kalau mau ngomongin benar-benar tentang uang, tentang materi, tentang berkat yang lain banyak. Nah, nanti ya episode selanjutnya saya mau bahas tuh yang lebih cocok ke uang tuh. Itu. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu dong tanggal main. Nanti saya tanyakan juga itu. Oke. Ya, ada closing statement? Ya, jadi sekali lagi seperti tadi di awal pembicaraan kita Bapak Ibu, yang terbesar, berkat terbesar adalah pengampunan. Jadi ketika kita sudah mengalami pengampunan dari Tuhan, maka kita akan bisa mengampuni orang lain. Ketika kita sudah menerima dari Tuhan, maka kita akan bisa memberi. Sebaliknya, ketika kita memberi kepada rekan kita, saudara kita, maka rekan kita, saudara kita pun akan memberi kepada kita. Pengampunan. Jadi jangan pikirin tentang berkatmu. Pikirkanlah betapa Tuhan sudah mengasihimu, mengampunimu, dan kau bisa mengampuni orang lain. Begitu. Dan kalau mengampuni dipadatkan. Itu jangan pura-pura mengampuni, jangan 10 kesalahan 8-nya saya ampuni, 2-nya saya simpan. 2-nya disimpan. jangan
culas. Dan kita mengampuni, kekuatannya itu, kemampuannya datangnya daripada karena Tuhan pernah mengampuni kehidupan kita. Orang yang diampuni, dia tahu diri, dia akan mengampuni orang lain. Begitu ya? That's right. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, jika ada komentar atau pendapat silakan tulis di kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga tuliskan saja. Dan jika ada satu tema, topik atau ayat yang Anda ingin kita bahas bersama-sama dalam podcast ini, silakan letakkan ayat itu di kolom komentar. Kita akan diskusikan bersama-sama. Sampai jumpa di dalam program podcast Akap selanjutnya.